Tadi itulah teman-teman saya Sarasabila sebagai moderator dari kelompok 1. Kami mengangkat tema regresi linear berganda. Linear berganda adalah analisis mengenai bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Dalam linear berganda terdapat beberapa uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokolerasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya silakan tonton video kami. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengaplikasian SPSS, yang mana soalnya ialah yang pada buku dikte di yang contoh soal. Yang pertama itu kita mengisi pada data view variabel data, yaitu kita mengisi X1-nya ialah desimalnya 1, X2 desimalnya 1, dan Y desimalnya 0. Kemudian kita ke data view, kita klik analyze, regression, linear. Nah, di situ kita ada X1, X2, dan juga Y. Yang mana X1-nya kita taruh ke independence, X2-nya juga kita letakkan di independence, dan Y-nya kita taruh di dependence. Kemudian kita pilih statistik. Selanjutnya kita pilih yang R squared, kita centang, collinearity juga kita centang. Dan jangan lupa pada menu residual Durbin Wansonnya juga kita centang. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita pilih menu plots, yang mana S-residnya kita letakkan pada Y, dan Z-rate-nya kita taruh pada X, dan kemudian kita klik histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Setelah itu save. Jangan lupa kita pilih yang menu residuals yang unstandardized. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu barulah kita klik OK, dan kita tunggu hasilnya. Dan di sini terdapat hasilnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Dari hasil SPSS yang tadi dapat disimpulkan bahwa model regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan 0,013 ditambah 4,779 X1 ditambah 5,145 X2. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi linear berganda. Uji koefisien regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yang mana dapat dilihat dari tabel koefisien bagian signifikan dengan ketentuan apabila signifikan lebih kecil dari alfa, maka X linear terhadap Y. Dari tabel yang sudah kami kerjakan dapat disimpulkan bahwa X1 berhubungan atau linear terhadap Y, dan X2 juga berhubungan dan linear terhadap Y karena nilai signifikannya lebih kecil dari alfa. Selanjutnya adalah uji kolerasi dan determinasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y memiliki hubungan yang erat. Dari tabel SPS yang telah kami kerjakan, yaitu tabel model summary, dapat disimpulkan bahwa hubungan keseluruhan antara variabel X dan Y searah atau saling berhubungan sangat erat karena bernilai positif 1. Selanjutnya, dari tabel di atas juga dapat kami simpulkan bahwa normalitas. Uji ini berfungsi untuk melihat data pada variabel berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan normal jika tingkat signifikannya lebih besar dari alfanya dan sebaliknya. Dapat diuji dengan menggunakan histogram, grafik pplot, dan juga Kornolov-Zmi graph. Cara menentukan normal atau tidaknya pada histogram, cirinya adalah terbentuknya kurva normal seperti gambar yang akan ditampilkan. Kemudian cara melihat normal atau tidaknya dengan grafik pplot adalah melihat
Plot-plot yang tersebar mengikuti garis lurus pada grafik seperti gambar yang akan ditampilkan. Multikolenialitas. Uji ini berfungsi untuk melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel bebas, di mana model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel bebasnya tidak saling berhubungan. Dalam tabel SPSS dapat kita lihat bahwa terjadi multikolenialitas, di mana hasil dari FIF dan toleransinya itu tidak saling berhubungan. Uji heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilihat dari plot-plot pada grafik scatter plot, yang mana jika plotnya menyebar dan berada di atas titik nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari tabel SPSS scatter plot yang kami kerjakan, disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena plot-plotnya menyebar dan berada di atas titik nol. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi linear terdapat korelasi atau tidak terhadap kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 atau periode sebelumnya. Penelitian yang baik merupakan yaitu penelitian yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui penelitian kita terbebas dari autokorelasi atau tidak dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson, di mana regresi yang bebas dari autokorelasi harus memenuhi persyaratan, yaitu DW harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU. DW di sini yaitu nilai dari Durbin-Watson, sedangkan DU ini hasil yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Dari hasil SPSS dapat dilihat untuk mengetahui terjadinya autokorelasi atau tidak dapat diketahui melalui tabel model summary, di mana hasil dari tabel model summary itu hasil Durbin-Watsonnya yaitu 2,117, sedangkan nilai DU-nya 1,5432. Nilai DU ini didapatkan dari tabel Durbin-Watson dan nilai 4 kurang DU jadinya 2,4568. Jadi kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi karena memenuhi persyaratan, yaitu DW berada di antara DU dan 4 kurang DU. 2, 3. Kesan kami, kirain statistik itu sulit, ternyata lebih sulit. Pesan kami, semoga ibu dalam menjelaskan ke depannya itu tidak terburu-buru seperti saat ini, karena kami tidak tahu, kami tidak kurang jelas apa yang ibu pahami. Terima kasih ibu. A few moments later. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa.